dari Universitas PGRI Surakarta. Maksud dan tujuan mengajar di sini dan mengajar di sini itu mengajak adik untuk membicarakan proses pembelajaran adik pada saat sekolah. Di sini kakak mau bertanya, siapa nama adik? Kelas berapa? Kakak semuanya aja ya pertanyaannya. Apa kendala adik sehingga sulit dalam mata pelajaran, menerima mata pelajaran? Kesulitan adik mana? Begitu berarti murid matematika ya. Kenapa dek? Pelajaran matematika. Pelajaran apa yang dapat sulit? Mengapa adik beranggapan bahwa pelajaran matematika itu sulit? Apakah adik ada waktu belajar di rumah selain di sekolah? Adik biasanya kalau di rumah ada waktu belajarnya sendiri atau sama kakak atau sama ibu, bapak? Gantian ya. Dapatkah adik konsentrasi memahami jika belajar mandiri? Adik tadi kan belajarnya mandiri ya di rumah. Nah, adik bisa nggak memahami kalau sendiri? Siapa teman belajar adik? Sulit manakah antara teori dan praktik kalau dalam belajar? Kenapa nih? Kenapa kalau teori itu jadi waktu itu tidak ya? Sudah berlangsung berapa lama problem yang adik hadapi dalam kesulitan belajar? Dari kelas 3. Apa kesulitan belajar adik tadi? Kesulitan belajar adik itu kenapa? Oh, nggak fokus ya? Berisik ya? Bagaimana adik memahami pelajaran tertentu? Di mana pelajaran tersebut adik anggap sulit sampai saat ini? Cara adik memahami pelajaran itu gimana? Memahami ya. Bagaimana cara mengajar adik di kelas? Cara dua adik mengajarin adik di kelas itu membosankan atau menyenangkan? Apakah guru selalu mengajak siswa aktif dalam pembelajaran di kelas? Guru adik mengajak aktif ya? Apa deh? Diskusi atau disuruh kita? Apakah guru sering melakukan model atau metode mengajar yang sama tanpa variasi? Ulangi ya, apakah guru sering melakukan model atau metode mengajar yang sama atau tanpa variasi? Media apa yang sering digunakan guru dalam mengajar di kelas ini? Terus sama? Bahan ajar atau sumber ajar apa saja yang digunakan untuk belajar di kelas? Itu ya. Oke. Apakah saudara adik aktif dalam pembelajaran kelas dan senang berdiskusi? Wah, adik lebih senang berdiskusi ya. Itu mungkin pertanyaan dari kakak mengenai
kelas. Kakak ucapkan terima kasih, maaf jika kakak ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Dinda Jumapani. Kakak dari kampus Universitas Sejati Surabaya. Di sini kakak mempunyai tugas untuk mewawancarai adik. Kalau beritahu adik bisa bersilakan. Namanya siapa tadi? Alanis. Oh ya. Kita mulai ya pertanyaannya. Apakah kendala adik sehingga sulit menerima pelajaran? Tidak apa-apa, karena kelasnya di sini. Jadi temennya itu Jayu ya. Oh iya. Sekarang next, pelajaran apa yang ada itu sulit? Apa sih? Kenapa adik beranggapan bahwa pelajaran matematika itu sulit? Ada yang bocor dah? Ada yang bocor Rumusnya yang sulit. Apa cuma rumusnya aja atau ada lagi kendala? Cuma di rumus. Apakah adik itu nggak ada waktu belajar di rumah? Ada. Terus kenapa sih bisa sulit? Apa nggak dipelajari dulu di rumah? Dapatkah adik konsentrasi memahami jika belajar mandiri? Bisa. Siapakah teman belajar adik di rumah? Apakah ibu atau kakak? Jadi belajar cuma mandiri aja. Sulit manakah antara teori dengan praktik? Sudah berlangsung berapa lama problem yang dihadapi? Problem ketika belajar apakah sejak kelas 1 atau kelas 2? Bagaimanakah cara adik untuk memahami pelajaran tertentu? Padahal pelajaran tersebut adik anggap sulit. Bagaimana cara adik untuk memahami pelajaran tertentu? Adik memahami pelajaran itu, di mana pelajaran itu adik merasa sulit untuk masuk ke dalam pelajaran itu sulit. Ayo lagi, jangan pernah pergi beli ke beli. Adik belajar membosankan atau menyenangkan? Apakah guru selalu mengajak siswa dalam pelajaran kelas? Apakah guru sering melakukan model atau metode mengajar yang sama atau tanpa variasi? Bukan dengan memberikan media atau menonton atau cuma mengajar aja cuma belajar ya, ada hewan-hewan
Media apa yang sering digunakan guru dalam mengajar? Cuma misalkan bahan ajar atau sumber belajar saja yang digunakan untuk belajar di kelas, atau sumber belajar bahan itu misalkan mencari materi, atau sumber belajar apa saja yang digunakan untuk belajar di kelas. Apa? Mencari materi. Jadi gurunya itu apa ada aktif dalam pembelajaran di kelas dan senang berdiskusi? Senang. Terima kasih Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya. Kakak di sini ada tugas sekolah SD. Sebelum kakak pertanyaan, baiknya kakak perkenalkan dulu. Nama kakak Jesse Mayani dari kampus Universitas PGRI Silampari, Kota Lubuk Linggau. Sebelum kakak bertanya, baiknya adik perkenalan dulu. Namanya saya, kelasnya berapa, dari SD mana. Saya izin, nama saya Aisyah Chariska, alamat Jalan Hidra Kencana, nomor 77 RT 4 Majapahit. Saya kelas 6. Saya dari SD Negeri 44 Lubuk. Baiklah, pertanyaan yang pertama, kakak ingin menanya apa kendala saudari sehingga sulit menerima pelajaran? Saya sulit memahami mata pelajaran tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, pelajaran apa yang dianggap sulit? Yang dianggap sulit oleh adik? Pelajaran apa? Pelajaran matematika. Ya, sulitnya di bagian mana? Di bagian sana. Di bagian pecahan. Yang ketiga, mengapa saudari beranggap bahwa pelajaran tersebut sulit? Karena saya kesulitan memahami pelajaran tersebut. Iya. Kenapa? Kenapa pelajarannya dianggap sulit? Karena saya sulit menghafal rumusnya. Sulit menghafal rumusnya. Untuk yang keempat, apakah ada waktu untuk belajar di rumah? Ya ada. Ada. Dapatkah saudari konsentrasi atau memahami jika belajar mandiri? Ya. Bisa. Siapakah teman belajar saudari? Teman sekelas. Ya, siapa? Adinda Siti. Sulit manakah antara teori dengan praktek? Teori. Teori. Kenapa sih? Karena saya sulit Memahami teori tersebut. Sudah berlangsung berapa lama problem yang saudari hadapin? sejak saya kelas 5 SD. Bagaimanakah cara saudari untuk memahami pelajaran tertentu? Di mana pelajaran tersebut saudari anggap sulit sampai saat ini? Saya memahami pelajaran tersebut dengan cara mempelajarinya secara terus-menerus. Saya kesulitan di bagian pecahan matematika. Di rumus matematika ya. Menurut saudari, bagaimana cara mengajar guru membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan diletak di mana? Letak pembahasan. Pembahasan materi misalnya ya. Apakah guru selalu mengajak siswa aktif dalam pembelajaran di kelas? Ya. Bagaimana dia mengajak siswa aktif di kelas? Dengan cara menanyakan Materi dan siswanya bisa menjawabnya. Apakah guru sering melakukan model atau metode mengajar yang sama atau tanpa variasi? Iya, Sering.
Media apa yang sering digunakan guru dalam mengajar? Buku pelajaran dan infopus Sama laptop, laptop sama infopus ya. metode infopus. Bahan ajar atau sumber belajar apa saja yang digunakan untuk belajar di kelas? Buku pelajaran. Mata pelajaran. Apakah saudari aktif dalam pembelajaran di kelas dan senang berdiskusi? Iya. Aktif? Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kakak mohon maaf jika ada kesalahan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebelumnya saya Edward Widodo RY bersama rekan-rekan ingin mengajukan beberapa pertanyaan dari Universitas Silamlari Buringkau. Sedianya Ibu bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kami ajukan ini. Yang pertama yaitu berapa lama Ibu mengajar di sekolah ini? Dari awal kerja, Iya, 11 tahun, setahun ya? 11 tahun. 2011. Sekarang udah 2022 Ibu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, Ibu mengajar di kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Untuk jumlah peserta didiknya berapa? 22. Untuk yang sekarang ya? Iya. 22. Kemudian bagaimana hasil belajar siswa Ibu? Hasil belajar selama Ibu mengajar. Untuk tahun ini. Alhamdulillah. Baik Ibu ya, tidak ada kendala ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Ibu menyimpulkan materi kepada peserta didik Ibu? Menyimpulkan materi. Sebelum kita menyimpul materi kan kita dengan anak-anak itu kita terangkan dulu, kita jelaskan apa-apa poin yang materi yang kita sampaikan. Kemudian kita tanya jawab kepada anak-anak. Setelah anak-anak mengerti apa yang kita materi yang kita jelaskan tadi, baru kita simpulkan secara bersama. Jadi anak-anak itu sudah mengerti ataupun apa yang kita jelaskan. Setelah mereka mengerti, baru yang terakhir kita menyimpulkan pelajaran tersebut. Setelah menyimpulkan pelajaran tersebut, baru kita memberi tugas kepada anak. Kemudian respon siswa Ibu terhadap pembelajaran yang Ibu berikan bagaimana? Alhamdulillah bagus. Bagus, tidak ada kendala ya? Paling yang punya kendala itu di pelajaran matematika. Matematika itu bukan kelas juga ya, hampir sama di sekolah-sekolah sama. Yang banyak kendala yang itu pelajaran yang lain, insya Allah alhamdulillah bagus. Bisa diterima. Selanjutnya itu model pembelajaran apa yang Ibu terapkan terhadap siswa-siswa? Yang paling banyak itu model pembelajaran ceramah, itu paling utama itu Ceramah. tanya jawab. Ada lagi model apa tuh yang banyak model pembelajaran Banyak, itu ya. terutama kita sebagai guru itu harus menguasai kelas. Keadaan anak tuh yang kita misalnya waktu kita belajar memberi pembelajar materi itu tidak hanya duduk di depan kelas, harus mengelilingi keadaan anak tuh yang mana. Kadang-kadang anak tuh kan ada yang ngantuk, kadang kita ngajar jadi ada anak main enggak. Jadi kita apalagi sama sebagai calon guru, nah itu harus tahu. Biasanya kalau kami kuliah dulu ada buku cara pengelolaan kelas. Itu ada itu cara aku tuh menganggap anak ente ini bagaimana caranya supaya anak ini tidak misalnya ngantuk lah. Nah, jangan anak supaya ngantuk atau supaya anak tuh jangan jenuh lah belajarnya.
Jadi kita mempunyai berbagai macam model pelajaran dan untuk mengelola kelas supaya waktu kita belajar itu tetap efektif. Dari sekian banyak model pembelajaran yang Ibu terapkan, model pembelajaran yang mana yang paling sering? Ceramah adalah Ceramah, Bu. ceramah, tanya jawab yang paling sering. Itu di mana-mana pasti itu. Ceramah tanya jawab. Kemudian bagaimana respon siswa Ibu terhadap model pembelajaran yang Ibu terapkan? Alhamdulillah Bagus ya, Bu. dapat diterima. Dan lagi kadang-kadang kita membuat model pelajaran itu secara berdiskusi berkelompok. Di situ kita mengajari anak-anak bagaimana cara bermusyawarah, cara mengeluarkan pendapat. Kadang anak-anak itu kan susah mengeluarkan pendapat. Kalau dia di diskusi, dia harus mengeluarkan pendapat. Nah, di situ kita membimbingnya, oh ini kalau di diskusi ada ketuanya, ada moderatornya, ada sekretarisnya, jadi dia berperan di situ. Saling berbaur Ya. Kemudian apakah dalam proses pembelajaran Ibu menggunakan model problem based learning atau project based learning? Project ya. Kemudian metode, ini metode Bu ya. Metode pembelajaran apa yang Ibu ketahui? Iya. Metode itu cara. Itu kan tadi cara yang paling, metode itu banyak sebenarnya. Metode itu hampir sama dengan model. Nah, macam-macam. Ada yang pakai kalkulasi, yang biasanya kita mau pertanyaan, kita gunakan tongkat. Menggunakan media Bu ya. Media, ya, banyak menggunakan media. Misalnya boleh kita secara acak. Kita buat soal, kita buat yang paling cepat jawab. Itu acak. Kadang-kadang kita narik undi. Kamu misalnya Ibu Jo ya, misalnya soal ini, Ibu buat dulu, diundi dulu. Kamu narik soal berapa, baru kita tunjuk pertanyaan. Kalau anak tersebut tidak bisa, baru kita pindahkan. Dan jawab galau, ulang lagi soal lain, acak lagi. Itu kan bisa sama ya, biar anak itu tidak ngantuk. Belajar sambil ikut Biar masyarakat ini ya. ya. Kalau kita nak seriusan kadang-kadang tuh banyak yang ngantuk, kadang Seriusan. ya. Tambah lagi sekarang, tapi di kelas Ibu khususnya, Ibu anak tidak bawa hati, bawa. Tapi pagi-pagi Ibu simpan kucing. Boleh Ibu tidak melarang anak saya. Takutnya anak kan, emang Ibu saya kamu balik saya ke guru untuk ongkosnya. Tapi kalau untuk belajar, kalau yang berapa hari ini langsung suruhnya, tapi dia Ibu terkontrol. Jadi anak boleh main HP, tapi jangan sampai tak boleh keluar kelas. Untuk yang ini baik, karena kita tak lagi belajar. Kita menyimpangi juga anak jangan stres dulu. Jadi kita jadi guru itu bukan uang. Kamu kan nak calon guru aja. Jadi dia harus tahu kriteria anak itu cak mana. Jangan terlalu kita serius, kalau marah terus. Anak stres kalau nak kita marah terus. Ibu kalau ibu lagi serius, ibu serius. Lagi bermain di rumah Ibu kalau lagi marah. Nah ibu kalau marah ibu nangis. Tidak acak dia nangis. Kaki ibu nyesal kalau marah tuh. Jadi di kita tuh lah kalau kita ikhlas menjalankan tugas, insya Allah Allah tuh selalu menolong. Ibu alhamdulillah sejak diangkat, ibu tak kasih kendala. Yang penting kita ikhlas. Dengan anak-anak itu anggaplah ya anak ini anak kita. Jangan menganggap itu anak didik kita. Kalau kita menganggap anak didik itu, kita tidak menganggap anak kita. Bapak ibu di kelas 6 ini dari diangkat di sini cuma 2 tahun ibu tidak kelas 6, kelas 1. Itu deh pindah lagi kelas 6, guru-guru atau murid yang nak masuk lagi itu kecewa. Karena ibu dekat dengan anak. Lagi kelas 1 nak ditunggu baliknya, nak ke WC kadang kita iringi. Itulah cara kita seorang guru kan. Kadang jangan kita sepelekan dengan anak-anak. Anak-anak itu ini doa. Pertanyaan selanjutnya itu Bu, apa media pembelajaran yang digunakan Ibu dalam proses pembelajaran? Kemudian Media. alat peraga. Kalau untuk laptop ini ibu nih gaptek.
Jadi ibu menggunakan gambar-gambar gitu. Iya. Ini e-fokus ibu tidak pakai. Tidak pakai Bu? Tidak. Tapi di kelas-kelas lain banyak. Banyak pakai Bu ya. Ada e-fokus. Kalau ibu misalnya kalau matika, nah menggunakan apa? Barang bukti misalnya bangun ruang. Nah, kita buatkan bangun ruang tuh dari karton. Kan banyak kami. Kalau lihat Kalau IPA, itu juga kita buatkan. IPA tuh bisa buat seperti lampu jalan kan, itu lampu jalan. Kita itu rangkaian listrik. Nah, alhamdulillah anak-anak bisa. pertanyaan terakhir Bu ya. Apakah pendapat Ibu mengenai kurikulum merdeka? Nah, kalau kurikulum merdeka ini di SD belum ada yang itu. Belum. Ya, kami masih menggunakan kurikulum K13. Karena K13 ini kami baru berapa tahun. Jadi itulah makanya belum ada yang nak melok kurikulum ke apa 35 yang apa tuh merdeka tuh lama tuh prosesnya 9 bulan. Kalau banyak yang tidak lewat itu. Gak daring tuh loh, lama kalau kita tatap muka kan. Kalau daring tuh susah gitu. Kadang tak pakai email. Makanya kami belum melok yang kurikulum merdeka, kami masih pakai ini yang ke-13. Mudah-mudahan mungkin tahun depan. Karena yang kurikulum merdeka ini kan belum diganti. Masih dicoba. Masih dicoba. Mungkin menteri baru aja lebih baik. Iya. Menteri baru lagi lebih lagi. Dulu kan KTSP itu bagus KTSP ini.